Pemirsa masih di IDX langsung closing kita ke topik pilihan di mana setelah menghijau selama 2 hari berturut-turut, indeks harga saham gabungan kembali melaju positif pada perdagangan sesi pertama Jumat 17 Januari 2025 dengan membukukan penguatan di 0,44% di level 7.139. Positifnya laju indeks harga saham gabungan jelang akhir pekan disinyalir masih dipengaruhi oleh 2 sentimen utama, yakni pemangkasan BI Rate serta rilis data inflasi Amerika Serikat yang menunjukkan perbaikan. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat hingga akhir perdagangan sesi pertama Jumat 17 Januari 2025. IHSG mampu bertahan di level 7.000-an usai menguat 0,44%, menyentuh level 7.139. Penguatan IHSG pada sesi pertama disokong sebagian indeks sektoral. Indeks dengan penguatan terbesar dicetak sektor properti dan real estate yang menguat 1,72%, disusul sektor energi yang naik 0,6%, sektor barang konsumen non-primer menguat 0,52%, dan sektor barang konsumen primer naik 0,39%. Adapun di saat yang sama, sektor keuangan dan kesehatan justru terpantau melemah, masing-masing terkoreksi 0,31% dan 1,16%. Penguatan IHSG jelang akhir pekan tercatat ditopang oleh sejumlah saham berkapitalisasi besar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sejumlah saham yang menjadi penopang di sesi pertama diantaranya saham Brand yang naik 4,44%, saham BBCA menguat 0,26%, saham Bayan Resources menguat 0,12%, saham TPIA naik 0,74%, saham BMRI naik 0,43%, saham Telkom naik 1,54%, saham Astra Internasional menguat 0,61%, dan saham Cuan yang melaju positif 3,83%. Positifnya pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat yang juga melanjutkan penguatan pada Rabu dan Kamis cenderung masih dipengaruhi oleh 2 sentimen utama, yakni langkah Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan dan inflasi Amerika Serikat yang cenderung membaik. Kebijakan pemangkasan suku bunga acuan yang mengejutkan dari Bank Indonesia pada pekan ini membuat imbal hasil atau yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun turun setelah sebelumnya mencatatkan posisi tertinggi sejak November 2022, yakni 7,29%. Bank Indonesia menegaskan keputusan pemangkasan suku bunga acuan sesuai dengan stance atau pandangan Bank Sentral yang menganut pro-stability dan pro-growth yang sejalan dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga. Di sisi lain, laporan akhir indeks harga konsumen Amerika Serikat untuk 2024 yang sekaligus menutup pemerintahan Joe Biden dan perjuangan yang melawan lonjakan harga akibat pandemi menunjukkan bahwa kenaikan harga selain makanan dan energi mereda menjadi 3,2% pada bulan Desember dari posisi 3,3% pada bulan sebelumnya. Pejabat The Fed pun menyatakan bahwa data yang dirilis menunjukkan inflasi di Amerika Serikat terus mereda, meskipun The Fed mencatat adanya ketidakpastian yang meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena penantian kebijakan awal pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel.